Dari sikap dan gaya penyerangan yang dilakukan oleh Denny Indrayana ini secara tidak langsung menceritakan kebobrokan dan aibnya di masa lalu selama Demokrat berkuasa. Hai sahabat Ruai, kembali bersama dengan saya Ika Christine di program Suara Ruai. Kali ini kita akan membahas mengenai politik yang terzolimi. Nah, politik terzolimi semakin asik dimainkan oleh kelompok oposisi. Kalimat yang sering kita dengar yaitu diskriminalisasi dan penjagalan. Kadang ada rasa muak mendengar politisi yang gaya politiknya seperti anak kecil, yang manja, yang suka mengadu bila mainannya diambil oleh temannya. Tujuan dari semua itu hanya untuk mendapatkan simpati rakyat hingga elektabilitas ayam aduannya diharapkan bisa naik. Politik terzolimi ini dipopulirkan oleh Partai Demokrat dan SBY, yang biasa kita mendengar sebuah kalimat yang sangat identik dengan Pak SBY. Saya prihatin. Nah, gaya politik ini kembali dimainkan oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau yang disingkat dengan KPP. Hal ini dilakukan cuma untuk mencari rasa empati rakyat, karena rakyat Indonesia sangat mudah memberi empati. Ya, makanya banyak masyarakat kita jadi korban penipuan yang modusnya untuk kemanusiaan, seperti contohnya nih yang dilakukan oleh lembaga sosial ACT, Aksi Cepat Tanggap. Baru-baru ini mantan Wamenkumham era Pak SBY, Denny Indrayana, kembali membuat heboh yang sebelumnya telah dilaporkan kepada pihak kepolisian atas pernyataannya yang kontroversial yang mengatakan sudah mengetahui hasil putusan MA. Padahal soal pemilu tertutup MA saja kan belum melakukan sidang. Namun atas laporan tersebut tidak membuat Denny Indrayana takut, dan dia malah menyampaikan surat terbuka kepada pimpinan DPR RI Pusat untuk memulai proses impeachment atau pemakzulan Presiden Jokowi. Dalam surat tersebut, Denny Indrayana menyampaikan 3 dugaan pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Denny Indrayana juga mengatakan ada kesaksian seorang tokoh bangsa yang pernah menjadi wakil presiden, bahwa Pak Jokowi sedari awal sudah mendesain hanya 2 pasangan capres dalam pemilihan presiden 2024 mendatang tanpa Anies Baswedan. Oleh karena itu, Denny Indrayana menyarankan agar DPR segera melakukan investigasi melalui hak angketnya. Menurut Denny Indrayana nih, hak angket harus dilakukan untuk menyelidiki dugaan pengaruh kekuasaan Presiden Jokowi yang menggunakan KPK, Kejaksaan Agung, bahkan kepolisian untuk menjegal pencapresan Anies Rashid Baswedan. Ya, sejujurnya apa yang kita lihat dan kita dengar, semua itu hanya upaya agar nama Anies tidak tenggelam bersama uang Kominfo sebesar 8 triliun rupiah. Dari semua ini, Koalisi Perubahan semakin memperlihatkan ketidakmampuannya membuat narasi politik yang sempurna. Yang diserang malah Bapak Jokowi, bukan sesama kontestan. Bukankah Anies akan mengadu gagasan dan rekam jejak? Ya, atau jangan-jangan gagasan Anies, cara menggeser pemerintahan, dan cara menyusun kalimat dan kata yang baik, atau mungkin rekam jejak si Anies ini bermaksud yaitu rekam jejak mengalahkan Ahok di Pilgub DKI Jakarta dengan cara yang brutal, memfitnah dan menunggangi agama, sehingga Pak Anies bergelar Bapak Politik Identitas. Dari sikap dan gaya penyerangan
yang dilakukan oleh Denny Indrayana ini secara tidak langsung menceritakan kebobrokan dan aibnya di masa lalu selama Demokrat berkuasa. Ya, secara psikologis, orang yang merasa takut berlebihan adalah orang yang pernah melakukannya. Ya karena seperti yang kita ketahui bersama, hanya pada zaman itu suara partai yang mampu menggelembung hingga 300%. Dan ingat ya, presidensial threshold lahir di era Demokrat berkuasa. Presidensial threshold merupakan bentuk penjagalan yang dilakukan oleh SBY untuk partai-partai yang tidak mampu mencapai 20%. Hingga partai di bawah 20% tidak bisa mencalonkan kandidat presidennya sendiri. Ya terpaksa harus membuat gabungan partai alias koalisi. Narasi-narasi yang dibuat KPP selain untuk membodohi masyarakat, narasi tersebut sengaja untuk melemahkan pemerintahan era Pak Jokowi untuk penegakan hukum kasus korupsi. Dan mereka bertujuan untuk mengamankan uang negara 8 triliun rupiah. Jika boleh meminjam kata-kata PSBY, itu jahat bukan? Itu menginjak-injak hak rakyat bukan? Semakin kesini sepertinya sih memang benar adanya cerita soal diduga uang 8 triliun itu mengalir ke 3 partai. Ada kemungkinan juga mengalir ke Demokrat dan PKS. Bukan seperti yang diberitakan di media-media bahwa selain Partai Nasdem, uang negara tersebut mengalir ke PDIP dan Golkar. Ternyata itu hanya plesetan. Ya selama ini sih mereka hanya ingin menaikkan elektabilitas Anies yang semakin hari semakin terus turun, bahkan merosot sampai ke bawah. Tapi anehnya mereka tidak menjual Anies. Mereka malahan sibuk memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah sebenarnya mereka ini politisi atau paranormal sih? Harusnya mereka kan harus mulai menawarkan Anies kepada masyarakat. Misalnya, apa kebiasaan Anies, apa yang dilakukan jika nanti jadi presiden, dan apa solusi yang ditawarkan untuk masyarakat pedalaman. Ini malah sibuk menduduh Pak Jokowi tidak adil lah, dan menggunakan kekuasaannya untuk menjegal Anies lah. Kalau takut tantangan dalam permainan ya nggak usah lah ikut-ikutan tanding. Harusnya kalian belajar dari Cristiano Ronaldo dan Messi. Ketika bermain mereka berkali-kali dijegal, di sliding, di tackle. Tapi apa yang dilakukan Messi dan Ronaldo? Ya terus bangkit, berdiri, berlari ya untuk mencapai tujuan, untuk mencapai kemenangan, menciptakan gol-gol yang cantik. Mereka juga tidak peduli apakah nanti wasitnya curang atau jujur. Bagi mereka cukup bermain cantik, bermain bagus. Soal curang ada di tangan FIFA, supporter dan pengamat yang menilai, bukan pemain. Ingat ya, takut kalah bukan seorang jiwa kesatria. Ya sebagai antitesa Pak Jokowi, sebenarnya cukup mudah mempromosikan Anies. Pertama, cukup mengkritisi kebijakan dan pembangunan yang sudah dilakukan, yang menurut kalian tidak ada keberpihakan kepada masyarakat kecil, dan ya cukup untuk memberikan saran sebagai solusinya. Tapi susah dilakukan karena sampai saat ini kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi hampir 80%. Makanya jangan sok-sokan jadi antitesa segala lah. Jadi bingung kan? Ganjar dan Prabowo saja sudah berbicara visi dan misi ke depan. Sementara KPP masih sibuk memikirkan cawapres. Khawatir pemilu 2024 tidak jujur dan sibuk wisata di pulau pribadi miliknya Pak Surya Paloh. Nah,
DKPP selalu saja menuduh Pak Presiden Jokowi mengintervensi hukum lah. Tiga pelatih terjerat kasus korupsi. Kalian bilang itu salah satu penjagalan terhadap Anies. Padahal jika ini dibalikan ke kalian kembali, sikap dan pernyataan kalian selama ini sudah mengarah ke perintangan penyidikan. Nih buat Pak Denny Indrayana, sebelum minta Jokowi untuk mundur atau lengser, tolong ya, kembalikan uang negara sebesar 8 triliun rupiah serta proses orang-orang yang terlibat, siapapun itu. Terima kasih sudah menonton video saya. Saya Ika Christine, sampai jumpa.